Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sholat duhur Masjid Al-Jabar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang berasal dari dalam kota Bandung maupun yang sekarang dalam posisi musafir dari luar kota Bandung. Kami mengucapkan selamat datang di Masjid Al-Jabar, Provinsi Jawa Barat. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita diberi kesempatan, kesehatan, dan keimanan yang terbaik, insya Allah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat duhur secara berjamaah di masjid yang sangat kita cintai ini. Sholawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada uswah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswah dan teladan dalam segenap aspek kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, bahkan juga dalam kehidupan bertata negara. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping perannya sebagai kepala agama, sebagai nabi, juga sebagai kepala negara di Madinah. Oleh karena itu, maka semoga kita bisa meneladaninya dalam setiap aspek kehidupan tersebut. Hadirin jamaah sholat duhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan pada kesempatan yang sangat terbatas ini, kurang lebih sampai 15 ke depan, kita sama-sama bertadarus, bertafakur, bertadakur, ya, untuk merenungi salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Kami bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Shadaqallahul azim. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Dia lalu berkata sambil menyesal, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku ini barang sedikit saja, sebentar saja, maka niscaya aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Hadirin jamaah sidang sholat duhur berjamaah di Masjid Al-Jabar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menegaskan di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 terkait dengan perintah kita berinfak. Kata-kata infak di dalam Al-Quran itu kadang-kadang interchangeable, dipertukarkan, dan maknanya juga sering diartikan dengan zakat maupun dengan sedekah. Intinya adalah bahwa perintah dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 ini adalah memerintahkan kita untuk menyisihkan sebagian dari harta yang Allah anugerahkan kepada kita, ya. Jadi bahasanya yang Allah anugerahkan kepada kita, bukan yang kita miliki. Karena hakikatnya harta yang ada pada kita itu sesungguhnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Allah menyeru kepada kita agar menyisihkan sebagian dari harta yang Allah anugerahkan kepada kita? Karena sesungguhnya manfaat dari penyisihan harta itu kembali kepada diri kita sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Di dalam ayat ini bahkan kemudian disebutkan bahwa keengganan kita untuk menyisihkan harta yang Allah berikan kepada kita sebagian saja, itu sebagian kecil, bukan sebagian besar, ya. Itu berpotensi untuk menimbulkan penyesalan kita di kemudian hari saat kita wafat, saat kita meninggal. Sehingga di dalam ayat ini disebutkan bentuk penyesalan yang paling mendalam ketika orang itu malas bersedekah, ketika seseorang itu malas berzakat, ketika seseorang itu malas berinfak. Itu adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta ditunda kematiannya barang sesaat saja. Dan sekiranya Allah mengabulkan permohonan itu, sekiranya ini, maka apa yang dia katakan, fa'asoddaqo, niscaya saya akan bersedekah. Jadi di sini tidak kemudian dia menyatakan saya akan bersolat, saya akan berpuasa, dan saya akan berhaji, tetapi niscaya saya akan bersedekah. Fa'asoddaqo wa akum minas sholihin, dan semoga saya termasuk golongan orang-orang yang soleh. Mengapa dia memilih untuk bersedekah dan tidak untuk mengamalkan amaliyah yang lain? Karena ini menunjukkan bahwa nilai sedekah, nilai zakat, dan nilai infak itu betul-betul sangat berharga buat kita masing-masing yang menunaikan zakat, infak, dan sedekah di kemudian hari, ya, di hari pembalasan, di hari perhitungan amal, ketika kita sudah wafat, ketika sudah berada di yaumul hisab. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu maka tentu saja sebelum penyesalan itu tiba, sebelum penyesalan itu datang kepada kita, sebelum roh itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seyogyanya mari kita untuk memotivasi diri kita masing-masing agar senantiasa tidak menunda kebiasaan, tradisi untuk senantiasa bersedekah, berzakat, dan berinfak. Pertanyaannya adalah, mengapa perlu ada tradisi, kebiasaan untuk melakukan kegemaran berinfak, bersedekah, dan berzakat? Hadirin rahimakumullah, kita tahu bahwa dalam kehidupan kita bersosial, bermasyarakat, banyak masalah, banyak problem yang sesungguhnya tidak semua orang bisa menanggung masalah dan problem itu. Baik itu problem sosial, ekonomi, ya, problem kesehatan, problem pendidikan, bahkan juga problem keagamaan. Problem keagamaan itu misalnya ada seseorang pengen belajar membaca Al-Quran, tapi tidak punya Quran. Ada seseorang yang bersemangat untuk mengikuti program tahfidzul Quran, menghafal Quran, tapi dia tidak punya biaya untuk mengikuti kegiatan pendidikan menghafal Quran. Ini ada di sekitar kita. Bahkan saya kira kita sering menjumpai lembaga-lembaga yang mengelola calon-calon hafidz, calon-calon hufadz, ya, di lembaga-lembaga menghafal Quran itu tidak sedikit mereka yang sesungguhnya itu berlatar belakang dari keluarga ekonomi yang kurang mampu. Problem kesehatan, saya sering menjumpai banyak orang-orang miskin yang meskipun dia punya BPJS, juga dia akan memiliki masalah ketika ada biaya kesehatan yang tidak bisa di-cover oleh BPJS. Problem pendidikan juga banyak. Ada orang yang bersemangat tinggi, berprestasi baik, berakhlakul karimah, tetapi dia mengalami kategori rawan melanjutkan pendidikan atau RMP karena alasan biaya. Problem ekonomi lebih banyak lagi, bahwa meskipun semangat untuk melakukan pengentasan kemiskinan oleh pemerintah digenjot sedemikian rupa, namun problem kemiskinan ini tidak pernah henti.
Lantas siapa yang bertanggung jawab terhadap problem-problem keumatan tadi kalau bukan kita? Ini alasan yang paling mendasar kenapa kemudian Allah memerintahkan kita untuk menyisihkan sebagian dari harta yang Allah berikan kepada kita, agar kita saling berbagi kepada sesama saudara-saudara kita yang mengalami problem-problem tersebut. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana kita bisa menyisihkan harta yang kita miliki ini agar kemudian bernilai efektif untuk pengentasan problem-problem tadi, pengentasan kemiskinan dan sebagainya. Maka satu-satunya cara adalah dengan cara mengorganisir potensi-potensi zakat, infak dan sedekah itu melalui lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Bapak Ibu bisa menyalurkan zakat melalui lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat maupun melalui Badan Amil Zakat Nasional yang ada di setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia. Sebab apa? Kalau kita menyalurkan harta kita baik infak, sedekah maupun zakat dengan cara masing-masing, maka kita sangat sulit untuk bisa mengorganisir potensi sumber daya finansial ini dalam rangka mengentaskan problem-problem masalah tadi yang saya sebutkan di atas. Oleh karena itu, maka saya menghimbau dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, mari kita membiasakan diri untuk membayarkan zakat, infak dan sedekah ini melalui lembaga-lembaga yang terpercaya, yang kemudian bisa melakukan intervensi terhadap problem-problem pembangunan, kemasyarakatan, sosial, ekonomi dalam rangka membantu pemerintah melaksanakan pembangunan secara keseluruhan. Bapak Ibu yang berbahagia, saat-saat sekarang kita juga sedang berada dalam suasana transisi ya pemerintahan daerah, di mana sekarang kita juga sedang melaksanakan kontestasi. Semua yang mereka inginkan adalah perbaikan kehidupan bermasyarakat di lingkungan wilayah kabupaten kota masing-masing oleh calon wakil bupati dan calon wakil kota yang ada di daerah masing-masing itu. Apa yang mereka inginkan adalah perbaikan nasib masyarakat ini terkait dengan pendidikan, dengan ekonomi, sosial, kemanusiaan, keagamaan, serta kesehatan. Anggaran pembangunan nasional, anggaran pembangunan daerah, anggaran pemerintah daerah, APBD maupun APBN itu memang cukup besar, tetapi tetap memerlukan partisipasi publik, partisipasi warga negara, partisipasi masyarakat, partisipasi kita, partisipasi umat Islam, ya, dalam rangka untuk mensukseskan program-program pembangunan yang tadi dalam banyak hal masih mengalami berbagai masalah. Dan salah satu kunci untuk berpartisipasi itu adalah kita membiasakan diri untuk senantiasa berinfak, bersedekah dan berzakat. Ketentuan tentang berzakat tentu saja ada di dalam ilmu zakat. Bukan saja zakat fitrah, tetapi yang paling penting justru zakat mal. Dari setiap penghasilan yang kita peroleh ini kita sisihkan 2,5% agar harta yang kita miliki itu kemudian bersih, ya, dan juga untuk mensucikan diri kita masing-masing bagi muzaki maupun munfik dan mutasaddiq. Hadirin rahimakumullah. Keberadaan lembaga filantropi yang ada di Indonesia yang sekarang sudah mulai tumbuh dengan baik, ini menemukan momentumnya yang sangat tepat, terutama ketika kita kemarin menghadapi pandemi COVID-19. Itu sungguh luar biasa, sampai kemudian Indonesia itu disebut sebagai negara yang paling dermawan di dunia. Coba bayangin, ini predikat yang saya kira sangat memotivasi kita untuk senantiasa kita berlomba-lomba agar predikat kedermawanan bangsa Indonesia ini, rakyat Indonesia ini, tentu saja umat Islam di dalamnya itu tetap kita pertahankan. Karena apa? Tanpa kita membiasakan diri untuk berderma kepada sesama, maka saya yakin kita akan kesulitan untuk membantu saudara-saudara kita yang memiliki masalah-masalah di 5 bidang utama tadi itu. Hadirin rahimakumullah. Dengan berzakat, dengan berinfak dan bersedekah, kita juga berharap semoga Allah Subhanahu wa taala pertama membersihkan harta kita sehingga penuh dengan keberkahan, ya. Yang kedua, akan menyelamatkan kita
dari tuntutan Allah Subhanahu wa taala besok akibat kita kikir, akibat kita bakhil, akibat kita tidak terbiasa dengan zakat infak dan sedekah ini. Semoga Al-Munafikun ayat 10 ini memberi peringatan, menginspirasi kepada kita untuk mendorong kita agar lebih sungguh-sungguh, lebih serius memikirkan nasib saudara-saudara kita yang mungkin kurang beruntung, nasib saudara-saudara kita yang mungkin berpenghasilan kurang dari kecukupan, yang mereka masuk dalam kategori asnaf fakir maupun miskin, yang dalam bahasa pemerintah fakir ini kita sebut dengan kemiskinan ekstrim. Bapak Ibu yang berbahagia, kemiskinan ekstrim ini di mana-mana sedang menjadi problem utama yang harus kita tuntaskan di tahun ini juga, tahun 2024. Dalam bahasa kita adalah fakir. Fakir itu adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki penghasilan sehingga kehidupan dirinya dan keluarganya itu tidak bisa dipenuhi dengan baik. Ya. Nah, oleh karena itu tanpa peran serta dari kita sebagai muslim, peran serta kita dari para mutasaddiq, para munfik dan para muzaki, saya kira problem-problem tersebut tidak akan bisa diselesaikan dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa kita berderma, dan kemudian memberikan derma itu kepada lembaga resmi, kepada lembaga yang kredibel, kepada lembaga yang terakreditasi, ya, sehingga dana-dana tersebut bisa disalurkan dengan baik. Bukan saja untuk bangsa kita Indonesia, tapi juga untuk saudara-saudara kita yang ada di luar negeri, yang dalam hal ini tadi kita sudah didoakan oleh imam kita yang luar biasa agar Allah memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini alhamdulillah dana yang terhimpun dari masyarakat umat Islam Indonesia melalui Badan Amil Zakat Nasional yang terkumpul sekitar 350 miliar itu akan kita dedikasikan, kita berikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina untuk recovery, pembangunan rumah sakit, pembangunan pendidikan, sarana air bersih yang sekarang kita sudah mulai. Namun tidak cukup berhenti di situ, karena saya yakin problem yang ada di Palestina adalah problem yang berkepanjangan. Oleh karena itu, semangat untuk berderma, semangat untuk berinfak harus tetap kita dorong sampai kapanpun, selama kita masih memiliki keyakinan bahwa harta yang akan kita berikan kepada saudara-saudara kita itu insya Allah tidak akan membuat kita jatuh miskin. Dan sebaliknya, sebenarnya juga para fakir yang kita berikan itu, saya kira itu juga mereka tidak akan menjadi serta-merta menjadi orang kaya kecuali dengan proses sangat amat panjang. Oleh karena itu, gerakan untuk berinfak ini adalah gerakan yang berkelanjutan terus sampai kapanpun selama masih ada problem-problem tersebut. Demikian hadirin yang berbahagia, sekali lagi kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, memberikan kemudahan, memberikan keberkahan rezeki kepada kita semua agar kita bisa berbuat yang terbaik untuk saudara-saudara kita. Demikian apa yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang sangat terbatas ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.